standar untuk bisa diusul adalah satu, memang itu pernah jadi pengurus di bawah 2 tingkat dari pengurus kabupaten. Artinya yang pernah jadi pengurus ranting itu sudah memungkinkan untuk dicalonkan menjadi bakal calon pengurus kabupaten. Dan alhamdulillah atas respon Bapak Ibu sudah banyak usulan dari teman-teman di pengurus ranting kemarin. Kalau tidak salah nama yang muncul ada 8 ya, tidak yang dari pengurus di luar. Jadi ada 8 di luar pengurus kabupaten. Ya, ada 8 orang di luar pengurus kabupaten ya, yang atau perwakilan dari cabang Wonosari yang di dalamnya ada pengurus-pengurus ranting, dan ada 14-an dari pengurus kabupaten itu yang sekarang menduduki pengurus kabupaten. Dari total 20-an itu kemarin kita coba lihat ada 14 yang kita usulkan kembali, dan rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kabupaten itu Wonosari tertinggi calonnya itu Pak Atijo ya, karena ketua panitianya Pak Atijo. Kita kemarin pemikirannya adalah Bapak Ibu, kenapa kita kok mengusulkan banyak, karena sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan ADART, bahwa yang bisa dipilih itu adalah yang muncul pada saat dinamika pemilihan. Artinya kalau nanti masing-masing cabang itu hanya mengirim 2 ke orangnya sama, berarti nanti ada 2 yang ditarungkan. Itu kan akhirnya kan bisa menjadi gagal proses pemilihan. Itu Pak Atijo ya, atau nanti tidak terpenuhinya. Akhirnya kemarin kita coba munculkan sesuai dengan yang memang harus kita usulkan, dan sudah muncul. Kalau tidak salah Mas Hamid sudah share ya di grup Forkom ya, sudah di grup Forkom. Itulah yang nanti akan kita coba perjuangkan dalam rangka untuk menjadi pengurus kabupaten. Karena total pengurus kabupaten ada sekitar berapa? 20-an pengurus kabupaten. Yang kemarin harus ada wakil perempuan atau keterwakilan perempuan 30 ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini sudah diproses verifikasi faktual syarat administrasi menjadi bakal calon pengurus kabupaten, itu tugasnya di panitia pemilihan kabupaten yang di dalamnya ada Bapak Atijo. Data yang kemarin kita usulkan dari 22 itu insya Allah memenuhi syarat semua Pak Atijo ya, insya Allah, karena kita mencoba melihat data yang real yang sekiranya menjadi dasar persyaratan ya, sudah menjadi usulan, dan nanti insya Allah masuk ya. Minimal kalau nanti yang lain banyak yang sama hanya 22, berarti ya kesemuanya insya Allah raketan ataupun ya jenisnya sama, jadi apapun sama itu insya Allah bisa masuk. Katanya dengan kalau sudah muncul nanti hasil verifikasi, tadi Pak Atijo menyampaikan ada 60 bulan Pak Atijo ya, 64. Nanti hasil verifikasi sementara melihat yang tidak lengkap datanya itu ada 10, berarti tinggal 54 nanti masih disaring lagi. Jojo kemarin yang memunculkan nomor itu bukan nomor KTP Pak Atijo, nomor HP atau nomor hidup kependudukan, itu kan bisa jadi batal itu ya, atau ada hal yang tidak valid ya, itu nanti bisa menjadikan batal. Artinya ini masih bertugas ya. Terus nanti Bapak Ibu, nama 54 itu akan dibawa pada forum di konferensi kabupaten yang nanti dilaksanakan tanggal 23 Pak Atijo ya. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu, di proses pemilihan sekarang itu berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu itu hak suara atau jumlah suara masing-masing cabang itu berdasarkan jumlah anggota. Akhirnya pada tahun 5 tahun yang lalu itu jumlah anggota Wonosari karena paling banyak, itu jumlah suaranya juga paling banyak tahun lalu. Tapi kalau tahun sekarang di ADART-nya ini yang kemarin kita juga pertanyakan, ternyata munculnya adalah jumlah suara itu berdasarkan pembayaran anggota. Ini yang jadi masalah. Kalau 75% sampai 100% untuk suara 5 gitu Bapak Ibu. Ini yang tidak adil. Cabang khusus Kemenak itu anggota ini 28, itu untuk 5 Bapak Ibu. Nah kita yang 600 sekian atau hampir 700 itu ya yang 5 itu yang kemarin kita komplain. Berarti kan ada salah dalam rangka perumusan ADART pada saat itu, lebih mengedepankan pembayaran, tidak melihat dari sisi jumlah anggota. Ini yang kemarin kami tanyakan, lebih biar pengurus kabupaten pada saat mengikuti konferensi kan itu kemarin ya.
Mungkin karena akhirnya ya itu yang dipakai Bapak Ibu, kita ya sudah terima daripada konflik ya. Pak Ngatijo sebagai ketua panitia juga itu yang menjadi dasarnya. Tatipnya juga mengacu pada ADRT itu. Akhirnya pada saatnya nanti kita hanya memiliki 5 suara. Dari 5 suara itu nanti bersama dengan jumlah suara di masing-masing cabang yang lain ada 20 cabang dan 2 cabang itu siapa nanti ya? Ya, jadi ada 22 kali 5 berarti ada 110 gitu, sekitar 110 suara yang nanti akan milih pertama adalah F1 Bapak Ibu. F1 itu siapa? F1 adalah ketua PGRI Kabupaten Gunung Kidul, yang kalau kami melihat ya nanti memang cari orang yang punya kapabel gitu ya. Satu punya kapabel, dia punya akses di masing-masing sektor itu ya, termasuk akses birokrasi, akses registrasi ya, termasuk akses ke APH para penegak hukum. Itu penting Bapak Ibu, karena sekarang di sekolah itu kan dihantui oleh dengan tertangkapnya kepala sekolah SMK negeri 2 SMA itu akhirnya kan memberikan warna itu ya. Mau tidak mau perlulah koordinasi dengan APH atau aparat penegak hukum, dan alhamdulillah kita kemarin di awal tahun pelajaran kemarin sudah FGD dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Kami kemarin hadir langsung diskusi dengan Pak Sandy itu kasih pitsus Kejaksaan Wonosari. Ya, artinya itu harus orang yang punya kapabel itu yang nanti menjadi prasyarat minimal. Nanti 5 suara kita arahkan ke sana Bapak Ibu ya. Dan saya yakin nanti untuk pemilihan ya nanti bisa berjalan dengan efektif, baik ya, insya Allah akan terpilih yang kaitannya dengan ketua di F1 itu ya. Di F1 nanti yang tertinggi menjadi calon ketua Bapak Ibu. Setelah nanti ketua Bapak Ibu pilih F2 Bapak Ibu ya. Sekarang tidak ada F2, F3 tapi langsung F2. F2 itu nanti dipilih 4 Bapak Ibu. 4 itu nanti wakil ketuanya ada 3 dan sekretarisnya 1 ya. Betul Pak Tijo ya? Sekretarisnya 1. Jadi nanti tinggal urutan 1, 2, 3, 4 itu hasilnya itu menjadi wakil ketua dan sekretaris. Itu adalah itu nanti setelah itu ada tim formatur. Tim formaturnya itu ada 5 di bawah pimpinan dari PGRI Provinsi bersama dengan perwakilan dari PGRI Kabupaten yang lama, melengkapi kepengurusan dari total yang tadi sekitar 20-an itu nanti Bapak Ibu. Dan harapan kita nanti teman-teman perwakilan cabang Wonosari nanti bisa masuk dalam kelengkapan itu minimal yang sekarang sudah banyak mewarnai di cabang di Kabupaten Wonosari atau Kabupaten Gunung Kidul. Saya kira itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu berkaitan mengapa ya Saudara. Ini kalau lihat nanti pengisi kultum Pak. Enggak Pak. Berarti jenazah. Ribet, berarti memandikan. Oh, enggak. Lah Bapak Ibu, 5 orang, karena kita hanya di kuota 5 Bapak Ibu, mohon maaf nanti yang menjadi putusan cabang nanti akan kita pilih sesuai dengan komposisi keanggotaan. Betul Bapak Ibu? Jadi mohon maaf nanti kita akan di grup, akan kita pilih dengan surat, nanti kita kirim menjadi perwakilan cabang Wonosari untuk ikut pemilihan. Nah, 5 itu nanti akan kita coba petakan berdasarkan normatif lah. Normatif artinya ya kalau ketua sekretaris wajib Bapak Ibu, nanti tambah pengurus ranting Mas Amin ya. Nanti teman-teman pengurus ranting akan kita coba ikutkan dalam pemilihan nanti yang untuk hadir dari awal sampai akhir. Prediksi kemarin ya nanti jam 1 bisa selesai. Yang dilaksanakan tanggal 23 ya Pak Hatija ya. Harinya hari 23 April. 23 April. Kalau tidak salah tanggal 23 harinya hari Rabu. Hari Rabu Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman yang kita tugaskan untuk itu bisa optimal. Mohon nanti suara kita bulat pilih yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai pengurus atau ketua PGRI Kabupaten Gunung Kidul dan wakil ketuanya nanti kita, karena kan itu proses yang berbeda. Pemilihannya nanti menggunakan e-voting, betul Pak? Akhirnya kita e-voting, ya e-voting dengan beberapa catatan-catatan yang kemarin sudah dipetakan bersama-sama. Oke. Saya kira itu yang berkenaan dengan
pemilihan di tingkat kabupaten. Monggo nanti kita mohon masukan Bapak Ibu katanya dengan keterwakilan ataupun yang lain yang berkenan dengan pemilihan ini. Yang jelas nama-nama sudah kita munculkan ya. Sudah kita munculkan, kemarin sudah kita kirim dan sudah diverifikasi. Syukur rawuh Ibu. Monggo. Atur nuwun nggih. Monggo ngajeng nggih. Monggo. Monggo Bapak Ibu nanti untuk memberikan masukan katanya dengan ya pemilihan di tingkat kabupaten. Yang jelas Bapak Ibu kemarin teman-teman dalam rangka untuk memberikan usulan biar optimal itu memang dipilih yang masih punya masa kerja sekitar 5 tahunan kalau dasar kepada teman-teman. Artinya yang muncul itu yang masih 5 tahunan ya. Sekarang itu yang berkenan dengan pemilihan di tingkat kabupaten yang hari ini kita sampaikan, semoga nanti proses pemilihan tingkat kabupaten bisa berjalan dengan lancar. Bapak yang kami hormati, berikutnya adalah untuk di tingkat cabang Bapak Ibu. Jadi setelah pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten, terus nanti ada pelantikan ada 2, pelantikan pengurus harian pada hari itu Bapak Ibu, dan pelantikan kelengkapan pengurus yang lainnya termasuk ortomnya ya. Itu nanti setelah itu PGRI cabang Wonosari akan melaksanakan konferensi pemilihan pengurus PGRI cabang Wonosari yang nanti akan melakukan penjaringan bakal calonnya melalui pengurus ranting. Monggo bagian dari demokratisasi di PGRI cabang Wonosari, kita mohon mulai sekarang teman-teman di ranting itu bisa memilih yang sekiranya nanti bisa menjadi bagian pengurus PGRI cabang Wonosari dari unsur ketua sampai di seksi-seksinya. Harapan kami nanti kita juga bisa betul-betul optimal nanti sampai di distribusi yang seimbang antara SMA, SMK, sekolah berciri khas agama, SD, TK, seperti yang kalau dasar sekarang sudah pelangi, termasuk keterampilan apapun. Nah besok juga sama, karena pada saat nanti kita juga akan demisioner ataupun ya posisi nanti akan digantikan oleh panitia dan pengurus PGRI kabupaten untuk memilih. Nanti akan ada serah terima pengurus PGRI cabang yang lama kepada pengurus PGRI yang baru, yang nanti estimasi kita kemarin itu pelaksanaannya sekitar 3 minggu setelah konferensi tingkat kabupaten. Kalau kabupaten tanggal 23, berarti nanti 3 minggunya kita di minggu ke 3 di bulan Mei maksimal ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang sudah monggo toto-toto siap-siap ya, katanya dengan pemilihan di tingkat cabang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat kita melakukan konferensi kerja di BDG kemarin sebenarnya sudah ada panitia pemilihan sejumlah 5 orang. Nanti Pak Arjuna dicari ya nanti ya. Ya nanti akan di-share di grup siapa 5 orang tersebut yang nanti bertugas untuk melakukan penjaringan ataupun mengumpulkan berkam verifikasi, terus nanti muncul nominatif bakal calon yang dilakukan pemilihan yang dipimpin oleh pengurus kabupaten atau siapa yang ditunjuk pengurus kabupaten untuk melakukan pemilihan di tingkat cabang. Ya insya Allah nanti untuk tempat pelaksanaan masih ya kita coba lihat ya antara beberapa sekolah yang ada atau nanti kita menggunakan BDG yang kemarin kita pakai. Ya jelas paling lambat memang 6 bulan sudah dilaksanakan. Ya kita cepat saja nanti segera kita laksanakan agar nantinya pengurus PGRI cabang bisa segera terbentuk. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita sampaikan di kegiatan ini ya. Karenanya menjadi bantu diketahui dan sama-sama kita bahas untuk kita sukseskan, kita tuntaskan semua bisa berjalan dengan efektif dan baik. Nah hari ini kita hadirkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan di beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan, atau mungkin ada 1-2 yang sekiranya perlu untuk kita lakukan pembahasan. Ya, waktu dan tempat sepenuhnya nanti jadi hak Bapak Ibu secara keseluruhan. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan juga di forum ini nanti akan kita jawab sesuai dengan apa yang kemarin kita hasilkan di forum rapat di tingkat. Moga Bu.
di tingkat kabupaten ya. Dan jelas ada di cabang itu nanti ada panitia pemilihan, ada panitia pemeriksa, nanti ada komisi seperti yang biasa berjalan nanti untuk kaitannya dengan kegiatan konferensi. Sekarang itu kita kembali kepada sekretaris untuk memandu di kegiatan diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.